Baik Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman, mari kita hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, mengasihi kami, terima kasih. Kami akan sama-sama lagi mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Kiranya firman boleh mengingatkan kami, memberkati dan menolong kami semua ya Tuhan. Ini menjadi doa kami hari ini, kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya ajak untuk kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan kita di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kita mau belajar dari kehidupan rohani dari Sakeus. Kita tahu bahwa Sakeus itu adalah seorang yang sangat kaya, tetapi orang yang sangat juga dibenci oleh orang-orang yang ada pada zaman itu, karena dia itu adalah seorang yang memungut pajak mungkin dengan tidak adilnya. Dari pembacaan ini kita melihat kisah ini bahwa Yesus itu atau kasih karunia Allah itu dicurahkan bagi setiap orang, sekalipun termasuk pemungut cukai sekalipun, Tuhan juga mau menolong mereka. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tema yang saya ambil tentang kisah rohani daripada Sakeus. Ada dua hal yang saya mau sama-sama ajak kita untuk kita pelajari. Coba saya ajak untuk kita lihat kembali di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita mau belajar dari kehidupan rohani dari Sakeus. Ada hal-hal yang menarik yang perlu kita pelajari. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kehidupan rohani Sakeus yang pertama yang perlu kita pelajari itu adalah Sakeus itu memiliki iman yang disertai dengan perbuatannya. Karena pada waktu itu Sakeus tidak tahu siapa itu Yesus, tetapi karena ada satu kerinduan di hatinya untuk melihat siapakah Yesus itu, sehingga ketika dia tahu siapa itu Yesus, kondisi keadaannya mau pendek mau banyak orang, itu tidak membatasi dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Lewat masalah kondisi, kenapa iman itu perlu diuji? Karena ketika iman Sakeus itu diuji, itu sebenarnya lagi menunjukkan kualitas imannya. Nah hari-hari ini kita pun sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diperhadapkan dengan masalah yang sama. Itu kita lihat sendiri bahwa orang yang percaya dan orang yang hanya sekedar mengimani Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya itu kelihatan dari sikap dan perbuatannya. Kenapa pentingnya iman itu disertai dengan perbuatan? Karena itu menunjukkan kualitas iman kita Bapak Ibu. Kenapa? Kita akan bisa melihat bahwa orang ini masih kanak-kanak rohani yang mau diperhatikan terus, mau didorong-dorong terus, atau menjadi orang Kristen yang dewasa, yang sudah siap menerima makanan keras. Ketika teguran waktu dikasih lebih banyak, harus ambil waktu lewat kegiatan secara
online, kita terlibat gak di dalamnya. Ini sebenarnya kita lagi didorong, kita lagi dilatih semangat kita, ya kerinduan kita, motivasi kita di situ. Jadi makanya di sini Sakeus mengajarkan kita untuk memiliki kualitas iman yang ditunjukkan lewat perbuatan kita. Karena hanya sekedar iman saja tidak cukup. Karena di situ ayat Yakobus 2 ayat yang ke-22 juga bilang begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi betapa pentingnya iman itu harus ada perbuatan. Perbuatan itu diusahakan. Makanya buah-buah roh itu sesuatu yang bukan hanya sekedar ya digaung saja oleh gereja kita. Contohnya bicara rendah hati, merendahkan diri. Ini kan melatih diri untuk taat, setia, untuk ikut kegiatan kita yang ada di YouTube, di mana-mana. Itu kan kadang melatih diri untuk setia. Kadang kelihatan kita setia atau tidak setia di situ. Baik, Bapak Ibu, yang kedua dari pembacaan ini kita lihat respon Sakeus ketika dia bertemu dengan Yesus. Yang pertama itu di ayat yang ke-6, di situ dia menerima Yesus itu dengan sukacita. Luar biasa respon Sakeus. Ketika Yesus berbicara kepada dia menerima firman-Nya, dia mengizinkan Tuhan berjumpa dengan dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menerima Tuhan itu dengan sukacita. Seharusnya hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami masalah kita yang melatih iman kita dalam kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya itu lagi melatih iman kita untuk menerima Tuhan itu lebih lagi. Jadi sukacita ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kadang dalam hidup kita juga mengalami masalah yang kadang bisa mencuri damai sejahtera kita. Makanya pentingnya sukacita itu perlu kita pelihara dalam hidup kita. Hari ini juga yang kedua kita lihat menjadi murah hati. Itu penting Bapak Ibu. Ada sehidup yang berubah di dalam hidup Sakeus yang tadinya menjadi orang kikir, tapi ketika ketemu Tuhan hidupnya menjadi berubah. Saya tutup dengan satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia memberi kepada orang yang sungguh mencari Dia. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman itu mengandung janji walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang kekasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tangan di tempat yang sakit dan saya akan berdoa di bagian yang sakit supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan doa konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.